maupun konteks yang berbeda, ada juga yang antar server ya. Itu tugasnya kemarin. Jadi nanti saya cek deh ya untuk masing-masing kelompok ini apakah sudah paham dengan yang dimaksud dengan tugas itu. Nah, untuk yang hari ini lebih detail lagi. Jadi untuk VoIP server ini pekerjaannya juga sama dengan PBX di teleponi, bahwa di dalam VoIP server itu juga ada fitur ya. Jadi nanti kita kenalkan ada 5 jenis fitur ini ya: call forward, pick up, voicemail, kemudian conference call, dan call transfer. Saya lupa, mestinya ada satu lagi untuk IVR ya. Oh iya, kita masih ada sudah tahu ya kalau UTS-nya diundur ya kalian? Sudah ada pengumuman belum? Oh belum ya? Jangan-jangan yang D4 saja ya? Kalau infonya dari Senat kemarin itu tanggal 2 sampai 6. Jadi yang minggu depan itu dipakai untuk seminar KP dan untuk kuliah biasa. Tapi tidak tahu lagi ini kok jadi saya yang bocorin ini ya. Nanti dia nunggu edaran ya. Karena saya pikir sudah ada info ke mahasiswa. Itu infonya di Senat tanggal 2 sampai tanggal 6. Ya, oke, dengan pembatasan akses dengan konteks ya. Nah, kemarin ada salah satu grup yang sudah saya minta untuk pembatasan konteks ya. Dua kalau nggak salah ya, grup 1, 2. Ya, jadi intinya itu konteks itu membatasi bagian dari sebuah sistem ya. Entah itu dia membatasi dua perusahaan dalam satu sistem VoIP yang sama, ataukah membatasi bagian-bagian dalam satu perusahaan yang menggunakan sistem VoIP yang sama. Ya. Nah, kita bisa mendeskripsikan seperti ini ya. Jadi kalau ini satu perusahaan, itu ada bagian manajemen dan bagian karyawan, masing-masing punya nomor ekstensi sendiri. Nah, di sini manajemen dalam defaultnya manajemen sudah punya konteks sendiri, karyawan sudah punya konteks sendiri. Nah, antara manajemen dan karyawan tidak bisa saling terhubung. Itu secara default. Nah, nanti ada kalanya antara manajemen dan karyawan itu juga sekali-sekali perlu diberikan kebebasan untuk bisa berkomunikasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk caranya ini, maka di dalam konfigurasi sip.conf-nya ya, itu perlu kita berikan bukan sip.conf, di dalam extension.conf-nya nanti ya. Sementara ini untuk pembatasan akses dengan konteksnya kita bedakannya di sini. Tadi manajemen itu ada di user 101, 102, 103. Nah, konteksnya sama dengan manajemen. Ini nanti yang dipanggil di extension.conf-nya atau di dialog plan-nya. Kemudian untuk yang 301, 302, 303 itu miliknya karyawan, maka konteksnya sama dengan karyawan. Nah, ini grup 1, 2 sudah membuat seperti ini? Tidak. Di tugasnya kemarin. Hanya dibedakan di sini aja. Gimana? Grup 1, grup 2 sudah membuat belum seperti ini? Ya, seperti ini ya. Jadi untuk yang awal hanya membedakan konteks aja di sip.conf-nya ya. Ya, betul saya ikutin ya, beda di perusahaannya. Nah, ada kalanya itu dua konteks itu perlu dihubungkan sekali-sekali. Nah, tapi dalam hal ini perlu menghubungkannya itu VoIP servernya ini untuk satu perusahaan saja atau satu tempat kerja saja. Jadi tidak boleh misalkan kalau VoIP server ini berada di dalam sebuah gedung kemudian dipakai berbagai perusahaan terus dihubungkan. Nah, itu secara kontrak sudah tidak boleh itu ya. Tapi ini boleh dilakukan kalau misalkan itu berada dalam satu instansi ya, atau dalam satu perusahaan. Contohnya tadi itu misalkan manajemen dan karyawan. Sekali-sekali manajemen itu ada meeting dengan karyawan menggunakan conference call.
Kalau dia dibatasi secara strict menggunakan konteks kan nggak bisa nanti mereka meeting dengan karyawannya. Nah karena itu ada tambahan nanti di sini ya. Ini kita lihat kalau secara defaultnya kan seperti ini kalian membuatnya kemarin ya. Jadi ini yang perusahaan A, ini perusahaan B, extendnya ini nomor-nomor yang sudah didaftarkan di sip.conf-nya ini juga ya. Nah, kalau kita akan memberikan perkecualian, ada pembatasan, maka kita perlu yang namanya include ini. Nah, jadi yang di extension.conf tadi belum ada ini include ini. Ini perlu kita tambahkan. Nah, include ini sifatnya searah. Ya, artinya searah. Kalau kita menyatakan include-nya di bawah manajemen, di bawah konteksnya manajemen, kemudian kita include-kan ke sebuah konteks lain, misalkan namanya karyawan, maka di sini manajemen itu bisa berkomunikasi atau melakukan call ke karyawan, tetapi tidak sebaliknya. Ini ya, ini yang perlu kamu perhatikan. Jadi misalkan kalau manajemen mau mengadakan meeting dengan karyawan, dia mau masuk ke dalam grupnya karyawan, tapi karyawan tidak boleh masuk ke grupnya manajemen, maka cukup include-kan karyawan begini. Nah, nanti fiturnya conference call ada di belakang nanti. Akan saya jelaskan itu. Dengan cara seperti ini, maka manajemen bisa memanggil karyawan ya. 102 bisa terhubung dengan 302. Kalau dia memanggil itu nadanya nada sambung. Kalau tadinya sebelumnya nadanya nada sibuk, seolah-olah tidak kenal. Nah, sekarang dia sudah bisa nyambung. 108 juga bisa manggil 304 atau 305, sudah bisa nyambung. Termasuk nanti menggunakan fitur lainnya. Tetapi 305 tidak bisa menghubungi 105. Kenapa? Karena tidak searah tadi, ya, atau karena tidak dua arah ini include-nya. Gitu ya. Jadi include-nya di sini hanya karyawan. Kalau kita mau, oke lah, karyawan juga boleh dong nelpon manajemen. Ya udah tinggal di bawahnya ditulis include manajemen. Berarti karyawan juga bisa menghubungi manajemen. Nah, tapi include ini jangan setiap saat ya. Jadi ini sekali-sekali aja kalau memang dibutuhkan. Ya, itu ya. Itu pekerjaannya admin jaringannya. Nah, sekarang bagaimana dengan fitur ya? Fitur itu adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh server kepada kliennya. Ya, jadi kenapa perlu ada fasilitas itu? Supaya supaya klien itu juga bisa melakukan komunikasi dengan cara yang lain, tidak cuma sekedar telepon-teleponan saja. Nah, contoh misalkan ada call transfer, ada call forward dan sebagainya. Ya, jadi itu fasilitas yang diberikan ke klien. Ya. Nah, di sini untuk mengkonfigur fitur, ya kita menggunakan sorry, ini suara saya putus-putus enggak ya? Saya bolak-balik harus join audio conference ini. Jelas ya. Kok saya bolak-balik di join ya? Ya, oke. Itunya mungkin yang di saya ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Jadi untuk fitur ini, kan kemarin kita sudah belajar tentang extension.conf dan sip.conf ya. Sekarang ditambahi lagi, masih di bawahnya etc asterisk. Nah, itu terutama yang laptopnya sudah jadi servernya asterisk itu bisa dicek deh ya. Di situ ada fitur yang lain atau ada konfigurasi yang lain, file yang lain namanya tours.conf. Kemudian ada voicemail.conf, ada meetme.conf. Nah, kita nanti akan menggunakan 3 file ini selain sip dan extension.conf. Ya, karena file-file ini yang mendukung fiturnya nanti. Ya, untuk siapa yang jadi servernya untuk 3 grup ini? Arthur ya, yang saya ingat Arthur, kemudian Nisa ya. Kalau kita lihat ya, analoginya call forward itu kita punya 3 klien di sini ya. Ada klien 101, 102, 103. Nah, pertama adalah 102 ini pindah posisi, pindah ruang.
Ya biasanya kalau VoIP server gini kan perangkatnya dipakai untuk untuk ekstensi aja kan di dalam gedung ya. Jadi klien 102 ini mungkin dosen, waktunya mengajar tidak di ruangannya, dia pindah di ruangan yang lain. Dan ruangan yang lain itu kebetulan juga ada perangkat VoIP klien, ya misalkan IP phone. Nah, dia pindah ke nomor IP phone yang lain. Ini lihat ya, angka pertama ini berarti ini pekerjaan pertama, aktivitas pertama, ya. Kemudian setelah dia pindah, oke, dia ngajar di situ. Nah, klien 103 ada keperluan dengan klien 102. Maka dia pasti akan memanggil 102 kan? Dia akan tekan nomor ekstensi ini 102. Nah, karena sudah dipindah oleh klien 102 ke 103, maka yang respon untuk call-nya klien 101 adalah 103. Jadi ringnya nanti di sini. Ini forward. Ya. Nah, call forward itu ada dua macam, bisa yang dengan kondisi atau yang tanpa kondisi. Kalau yang tanpa kondisi, ya udah langsung aja 102 pindah ke 103. Nanti di extension.conf-nya. Jadi 102 tinggal ngomong sama admin, aku pindah aja deh, untuk mulai sekarang aku pindah ke 103. Udah oleh admin di extension.conf-nya di set ke 103. Ya. Tapi ada juga call forward yang dengan kondisi, di mana kalau dia ada di tempat maka dia akan menerima call-nya dari 101 tadi. Tapi kalau dia sedang tidak ada di tempat, baru dipindahkan ke 103. Nah, itu dinamakan dengan kondisi. Nah, sekarang bagaimana konfigurasinya ini? Ya. Kira-kira dengan gambaran itu tadi sudah paham belum konsepnya call forward? Untuk yang IT ini terutama. Paham ya? Jadi utamanya adalah untuk yang dinamakan forward itu berarti seseorang itu harus forward dulu kemana dia. Ya, itu ya aktivitasnya itu yang pertama. Setelah itu kalau ada call ke dia, baru call itu akan di-forwardkan oleh sistem ke nomor yang di-forward tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan konfigurasinya? Untuk SIP tidak ada masalah, tetap biasa. Tidak ada perubahan, ini sudah default konfigurasi yang seperti awal. Tidak kita rubah sama sekali. Kalau kamu punya ada 10 nomor, ya udah biasa, tidak ada perubahan di akunnya ya, data akunnya tidak ada perubahan. Nah, yang berubah ada di extension.conf ini. Ya, kita perhatikan yang tanpa kondisi. Tadi kan yang punya masalah yang 102 ya, yang di forward, minta di forward. Nah, kita lihat yang tanpa kondisi 102 di prioritas 1 dialnya adalah SIP 102 biasanya. Ya, ini sekarang SIP 103. Jadi kalau ada user yang tekan 102, maka yang kering adalah 103. Langsung begini. Ini tanpa kondisi. Bu, bagaimana dengan 101 dan 103 loh? Mereka kan tidak di forward. Jadi tidak perlu ada kondisi untuk merubah. Ya tetap kalau tekan 101 maka yang kering 101. Kalau user tekan 103 yang kering ya 103. Khusus untuk 102 saja karena tadi yang punya aktivitas 102. Itu ya yang tanpa kondisi. Sekarang bagaimana yang dengan kondisi? Yang dengan kondisi itu tadi kan dikatakan kalau dia ada di tempat ya nggak usah di forwardkan. Baru kalau dia lama tidak segera angkat handsetnya, berarti dia kan tidak ada di tempat, baru di forwardkan. Nah, maka bunyinya begini, extend 121, dial SIP 102, kemudian yang extend 122, dial SIP 103. Nah, ini sekarang perhatikan, ini SIP 102.10, ini menyatakan kalau selama 10 detik tidak segera diangkat, baru pindahlah ke prioritas kedua, kan gitu. Nah, kalau sebelum 10 detik dia sudah angkat ya berarti kan 102 yang angkat. Nah, itu maksudnya ya. Jadi baru dengan kondisinya adalah kalau setelah 10 detik dia tidak angkat, baru pindah ke prioritas 2 aktivitasnya, yaitu dialnya ke 103.
Nah, ini juga kalau 103 juga tetap tidak diangkat baru hang up. Hang up itu adalah kondisi on hold. Jadi berarti nanti dapat nada sibuk pemanggilnya ya. Artinya berarti tidak diangkat oleh yang dipanggil. Nah, cuma ini aja ya. Kalau call forward kamu nggak butuh ada fitur SIP-nya tetap, hanya kita ngubah di extension.conf-nya. Ya itu ya, kalau nanti ada tugas call forward kan ini ke sini. Nah, misalkan begitu. Oke, sekarang fitur yang kedua. Fitur yang kedua adalah call pick up. Nah, call pick up bagaimana ilustrasinya? Call pick up itu begini, kita punya ada beberapa klien ini ya. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk call pick up adalah usernya tidak kemana-mana. Ya, usernya tidak pindah ruangan, tapi usernya tidak di tempat. Ya, nah karena dia tidak di tempat, maka call yang menuju ke dia boleh di pick up oleh teman-teman yang ada di sekitarnya, yang tentu saja harus satu grup. Ya, artinya satu grup itu kenapa? Bagaimana Bu? Satu grup itu contohnya bisa satu konteks, ya, bisa juga satu ruangan sendiri. Itu satu grup. Ya, jadi kalau dinyatakan ada call pick up group, ya berarti grup yang bisa saling mempick up satu dengan yang lain. Sebagai contoh ya, misalkan kalau di Pasca mungkin tidak bisa dalam grup karena satu ruang hanya satu pesawat saja ya, mungkin karena BBX mahal ya memang ya. Tapi kalau yang di tempat saya di D4 itu satu ruang itu ada beberapa pesawat ya. Nah, jadi ada beberapa ekstensi di situ dan ada beberapa orang di situ ya. Saya kasih contoh, di situ ada Bu Mika, ada saya, ada Pak Aris, ada Pak Zen ya. Ada Mas Anang sebagai PLP-nya. Nah, keempat orang ini, 5 orang ini itu bisa saling pick up satu dengan yang lain. Kalau salah satu tidak di tempat, nah itu kita anggap sebagai itu satu grup. Contoh misalkan saya tidak di tempat, ada call dari saya, maka Bu Mika punya hak untuk mempick up. Pak Aris punya hak, Pak Zen juga punya hak, karena mereka satu grup dengan saya. Tapi yang di tingkat atas seperti Pak Amang, kemudian Pak Tribudi, bukan satu grup dengan saya. Jadi beliau tidak punya hak untuk mempick up call yang ditujukan ke saya. Paham kira-kira kalian? Itu pick up group namanya. Contoh ya, Bu, apakah pick up group itu termasuk satu konteks? Bisa satu konteks, bisa beda satu konteks tapi beda grup bisa. Ya, satu konteks satu grup bisa kalau memang lingkupnya kecil, orangnya tidak banyak. Tapi satu konteks bisa beda grup. Ya contohnya seperti di Pens itu kan orangnya banyak, ruangannya banyak, ya sehingga satu ruangan bisa ditempati oleh banyak orang. Nah dari banyak orang itu kalau kita grupkan konfigurasinya, ya berarti itu satu grup itu mereka bisa saling pick up nanti, ya mempick up punya temannya, ya, karena satu grup. Tapi kalau satu konteks satu grup, ya contohnya misalkan manajemen orangnya berapa, cuma 4 orang, ya udah jadikan satu grup aja supaya bisa saling pick up. Begitu ya. Jadi ini sekarang perhatikan klien 3 ini yang akan dituju. Ada klien 4 call ke klien 3. Klien 3 tidak di tempat, maka klien 1 yang berada satu grup dengan klien 3 boleh pick up, sehingga nanti komunikasinya adalah klien 4 dengan klien 1. Ya, sudah tidak dengan klien 3 karena klien 3-nya tidak di tempat. Nah, ini pick up ya. Untuk mempick up, maka klien 1 cukup memberikan kode akses saja. Jadi nanti antar grup ini punya kode akses. Ya, kenapa? Apakah tiap telepon dalam grup tersebut semuanya berdering? Oh tidak, yang berdering hanya yang dipanggil saja. Jadi yang berdering adalah yang 103 saja. Kan yang dipanggil 103 tadi oleh 104. Jadi 104 tekan 103. Nanti akan kering. Ya tentu saja 103-nya yang kering. 101 enggak kering, 102 enggak. Karena kan bukan ke dia panggilannya. Gitu ya, Rifai ya. Tapi 101 kan dengar kalau 103 itu kering. Ya.
Karena 101 dengar dan dia punya kode passwordnya, ya kode aksesnya, maka dengan kode akses itu dia bisa ngambil call yang ditujukan ke 103 ini. Nah, sehingga sekarang koneksinya adalah 104 dengan 101. Begitu, Rifai. Paham kira-kira? Iya, satu ruangan, Rifai. Kalau nggak satu ruangan kan nggak dengar nanti dia. Beda ruangan pun, ya sehingga dia tahu ada call yang datang ya satu ruangan. Dari deringnya betul. Ada kalanya kan ruang sebelah juga bisa dengar ya. Tapi kalau ruang sebelah itu tidak kita atau kita sebagai admin itu tidak membatasi ya, atau kita sebagai admin itu membatasi bahwa ruang sebelah itu bukan grup kita, ya dia tetap tidak bisa pick up meskipun dia dengar dari call-nya ini tadi. Bisa begitu ya. Jadi ini nanti kuasanya dari adminnya untuk menentukan kamu grupnya siapa gitu. Ya, supaya satu grup ini bisa saling pick up. Ya. Nah, itu kira-kira penjelasannya untuk pick up seperti itu. Nah, bagaimana SIP.conf-nya? Nah, ini ada yang perlu kita rubah di SIP-nya. Kalau kita mau masang fitur pick up di situ, yaitu kita tambahkan pick up group ini. Tambah satu ini aja. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk user 101, dia punya pick up group sama dengan 1. Call grupnya di 1 juga. Kemudian kalau 102 dia punya call group 2, pick up grupnya 2. Kalau kita buat seperti ini sama dengan adminnya ini membatasi 101 tidak bisa pick up 102. Ya, secara fitur begitu. Kenapa? Karena grupnya sudah beda ini. Ya, meskipun mereka bisa telepon-teleponan ya, 101 bisa nelpon 102 loh. Ya, kalau secara defaultnya tadi di extension.com kan mereka berada dalam satu konteks. Jadi mereka bisa telepon-teleponan, tapi begitu giliran 102 ada call, karena mereka beda grup, maka 101 tetap nggak bisa pick up, meskipun itu di dekatnya. Karena sudah dibedakan sama adminnya ini. Nah, ini ya, Rifai ya. Dan juga yang lainnya. Jadi, kalau mau supaya sama dan bisa saling pick up, maka pick up group dan call grupnya harus kita buat sama nomornya atau angkanya. Ya, sama-sama 1 semua atau sama-sama 2 semua. Nah, ini contohnya kalau kita pakai pick up ya. Untuk konfigurasi yang pick up ya, call pick up, kita perlu satu file konfigurasi lagi namanya features. Ini tadi kan ada tambahan satu lagi. Berarti yang dikonfigur ada 3 file ya, sip.conf, extension.conf sama features.conf. Nah, extension.conf itu hanya mengincludekan ke yang namanya pickup extend ya. Fitur pickup extend itu ada di dalam features.conf di sini. Lihat ya, jadi tulisannya harus sama. Kalau enggak salah nanti ya. Jadi apa namanya, sintaknya harus sama persis. Nah, features.conf ini memberikan password atau kode akses. Ya, ini kode akses ini yang nanti akan diberikan kepada grup itu kalau melakukan pick up. Jadi contohnya ini kode aksesnya adalah bintang 8. Ini sudah kita save ya. Jadi jangan lupa ada include-nya untuk di extension.conf-nya ya. Ini meskipun kita sudah setting features.conf-nya sudah pakai ini, tapi ini lupa include pick up extend, tidak kenal nanti tetap tidak bisa dijalankan pick up-nya. Kenapa? Karena masih kurang ini apa namanya, si sintaknya masih kurang ya. Jadi di sini untuk extension tidak ada masalah untuk konfigurasi dialnya, tapi ditambahi ini yang akan membedakan apakah seseorang atau apakah nomor ekstensi ini bisa mempick up atau tidak ya. Jadi yang mempick up-nya tadi grupnya kita grupkan di sip.conf. Nah, kemudian siapa saja yang boleh pick up itu ada di extension.conf dengan menggunakan include ini, dan pick up-nya pakai kode akses berapa itu ada di features.conf. Nah, sehingga nanti kalau misalkan fiturnya ini mau dikasih nomor berapa terserah ya, terserah adminnya maksudnya, bukan terserah kliennya ya.
Jadi misalkan dikasih nomor bintang 8. Artinya tadi kalau 101 punya satu grup dengan 102 lagi di call, dia tidak di tempat, maka supaya bisa mempick up call itu tadi, 101 angkat handsetnya, kemudian dia tekan bintang 8 saja. Maka dia otomatis akan tersambung ke 102. Nah, Bu, kalau misalkan di dalam satu grup itu ada lebih dari satu orang yang berada dalam satu grup, gimana? Apakah mereka berdua bisa mempick up bersama-sama? Bisa. Kan sudah tahu kode backupnya tadi bintang 8 dan mereka satu grup. Ya bisa sama-sama pick up. Ya. Cuma nanti hanya salah satu yang akan dilayani. Karena yang akan bicara nanti dengan 104 hanya salah satu. Gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dari call forward dan call pick up ini? Masih paham ya? Kira-kira? Yang lainnya gimana? Oke, paham ya? Untuk Ayu, Ater, Dewi mungkin, atau Binti Khalifa? Masih bisa paham ya? Oke. Oke, Yatul juga bisa ya. Nanti saya kasih latihan soalnya ya, ada di belakang itu nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan mailbox? Voicemail ini ya. Voicemail ini itu fasilitas pemberian sebuah sebuah semacam register gitu ya, atau tempat di mana pesan-pesan disampaikan ke orang yang kita tuju dan orang tersebut tidak di tempat. Jadi user boleh meninggalkan pesan di situ untuk voicemail ini. Contoh misalkan ya, ini ada Rifai di situ ya. Rifai itu ada di nomor 102 ya. Jadi kamu adalah klien, ekstensimu di 102. Kemudian ada Ater itu mau manggil Rifai di 102. Ater itu tekan nomor 102. Harusnya kan dijawab sama Rifai karena itu kan nomornya dia. Nah, tapi Rifai tidak di tempat. Nah, Rifai punya fitur voicemail. Ya. Nah, gimana caranya dia supaya punya fitur itu ya? Tinggal ngomong sama adminnya, tolong dong aku ditambahi fitur voicemail di ekstensiku supaya nanti kalau suatu waktu aku tidak di tempat, orang lain yang mau call aku itu bisa ninggalin pesan. Jadi aku nanti bisa dengerin pesannya gitu. Ya, jadi yang konfigur ya tetap admin ya. Dia tinggal ngomong aja ke adminnya, tolong tambahkan fitur untuk ekstensi saya gitu. Nah, Rifai tidak di tempat, Ater call 102. Maka apa yang terjadi? Nanti setelah beberapa saat call ya nyambung, maka pertama kali Ater itu akan dapat info bahwa 102 tidak di tempat. Silakan tinggal pesan setelah bunyi beep berikut ini. Beep, oke, Ater silakan ngomong. Nah, apa yang diomongkan tadi itu akan direkam dan dimasukkan di dalam sebuah file sendiri. Nah, kalau nanti orang yang berikutnya gimana? Misalkan nomor 104, Binti Khalifa misalkan, juga mau manggil 102 di jam yang berbeda ya. Binti Khalifa juga manggil 102, si Rifai belum datang juga di situ. Nah, ada bunyi lagi nanti. Sama itu tadi 102 tidak di tempat, silakan tinggalkan pesan setelah bunyi beep berikut ini. Oke. Dia akan ninggalin pesan, ini pesan kedua. Kayak suatu saat Rifai datang, kemudian dia cek aja voicemailnya hari ini siapa aja yang ngomong ini. Dia akan menuju ke satu nomor tertentu, dia masukkan password di situ, ya. Kemudian dia akan dengar, tekan 1 untuk dengerin rekaman ke 1 atau pesan ke 1, tekan 2 untuk dengerin pesan kedua dan seterusnya. Itu voicemail. Nah, sekarang udah paham ya kira-kira ya? Seperti itu alur ceritanya. Ya, ini kan Bu Prima yang ngomong ini ya. Nanti kamu silakan cerita dengan versimu sendiri ya. Bagaimana cara kerjanya voicemail ini ya.
Ya, Rifai, ada yang mau ditanyakan? Taufik juga, silakan. Bu, file rekamannya apakah tersimpan di server? Betul, Taufik. Tersimpan di server void-nya. Oh, Rifai enggak nanya. Ya. Ya, jadi semua file rekamannya disimpan di server void-nya dan user itu punya akses untuk menghapus. Ya, jadi user yang punya fasilitas voicemail ini nanti kalau dia sudah mendengar apa file-file yang sudah didengarkan dia tadi, yang rekaman-rekaman sudah didengar itu, dia punya kesempatan karena seperti IVR modelnya. Jadi tekan nomor yang akan Anda hapus, nah, itu dihapus. Dihapusi satu berarti dia menghapus rekaman ke satu, dua dihapus rekaman kedua dan seterusnya. Kalau dia males ya semakin banyak rekamannya tuh ya. Bahkan itu sampai jamnya dan harinya itu juga dibunyikan. Nah, di sini untuk yang fitur ini, karena kita sudah pakai bawaannya Asterisk, ya kita nggak perlu pakai IVR lagi, nggak bikin IVR. Nah, bawaannya Asterisk itu pakai bahasa Inggris sih cuman, ya. Tapi nggak masalah kalau kita nyoba voicemailnya ini, ya. Kita nanti bisa dengerin bahwa apa pada saat kita mendengarkan rekaman itu ada fitur apa namanya? Jadi misalkan hari ini jam sekian Anda mendapat pesan pertama. Jam sekian Anda mendapat pesan kedua. Jam sekian Anda mendapat pesan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi itu detail dia sampai harinya dan jamnya dibunyikan. Ya, jadi kita jadi tahu sebagai usernya, oh tadi jam sekian toh si Ater nelpon. Apa ya ini nah, pesannya dibaca atau didengarkan. Itu ya. Jadi semua file servernya itu disimpannya di server, file rekamannya tersimpannya di server. Nah, sekarang bagaimana konfigurasinya? Untuk SIP tidak ada masalah. Kita tidak utek-utek SIP, tidak seperti yang call pickup tadi ya. Kalau yang voicemail tidak perlu, jadi SIP-nya default aja. Kemudian untuk extension .conf-nya. Nah, untuk setiap nomor yang butuh untuk memberikan voicemail, maka kita harus memberikan seperti ini aktivitasnya. Ya, satu nomor setiap ekstensi. Nah, itu yang saya bilang. Nah, kalau pekerjaan yang untuk voicemail server yang diterangkan Bu Prima ini masih ngetik ya. Jadi semuanya diketik bla 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 bla. Tapi nanti kalau kamu sudah pakai Free PBX atau Trixbox itu semuanya di web base. Ya, tinggal butuh voicemail tinggal klik aja, udah ada centangnya di situ otomatis akan digeneratkan oleh asterisknya sintaks seperti ini. Tuh, ya. Boleh deh nanti kalau sudah paham betul tentang cara kerjanya SIP server ini ya, terutama yang ini yang apa namanya menjadi server ini, kamu boleh download Trixbox atau Free PBX ya untuk bisa memasukkan nama-nama klien atau nomor-nomor ekstensi sekaligus juga fiturnya nanti. Nah, jadi gimana fiturnya? 102 misalnya, ini kan yang minta 102 tadi ya. 101 nggak minta kebetulan. Oke, 102 ini dimodifikasi. Dial SAP 102 tetap biasa karena ini nanti akan kering di 102. Kering dulu toh baru boleh fiturnya dijalankan. Setelah 10 detik tidak ada respons, jangan langsung hang up. Nah, nextnya, next ini nggak perlu kita tulis 1, 2, 3, 4, cukup 1102N gini aja sudah tahu servernya bahwa setelah 1 kita akan lakukan next. Ya. Go to if, dial status sama dengan busy. Ya, maka lakukan busy unavailable. Loh, hilang suara saya. Oh, Taufik hilang ya suara saya. Oh, terdengar. Taufik gimana? Oh, ini kayaknya anu nih ya, online berbasis jarak ini kayaknya.
Oh, tapi atur lebih jauh bisa kok ya, aman ya. Oh, itu hanya Taufik. Oh, sudah ya, yes, alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Jadi bagaimana kalau yang ini tadi? Jadi dial statusnya busy, maka jalankan ke busy unavailable. Unavail, sorry ini unavail ini dari singkatan unavailable ya. Itu lakukan voicemail. Nah, voicemail ini adalah untuk siapa? Untuk klien 102. Klien 102 at default U. U ini artinya unavailable. Ada di mana voicemail? Nah, kamu harus nyari konfigurasi lagi namanya voicemail.conf. Nah, ini sudah file konfigurasi keempat yang akan kamu konfigur. Ya, sudah ada 4 ya. Tadi ada SIP, extension, features, keempat adalah voicemail. Nah, di dalam voicemail, ini tadi kan dimintanya menujulah ke default, karena 102 ada di bawahnya default. Oke, ini konteks defaultnya untuk voicemail. Tadi kenapa? Karena ini kan punyanya voicemail. Ya, kemudian, nah ya didefinisikan di konfigurasinya voicemail itu hanya 102 saja. Yaitu 102, 1234 Prima Advance ACID. Wah, masih email lama ini ya. 1234 itu adalah passwordnya untuk mendengarkan message. Nah, jadi yang punya message tadi kan 102. Nah, message-nya ada di mana? Message-nya itu ada di extension.conf. Karena dia ekstensi ini untuk bisa mendengarkan message itu dia harus tekan ekstensi tertentu. Yang dimana ekstensinya itu bukan ekstensi untuk call. Nah, sekarang kamu lihat bahwa di dalam VoIP server itu gunanya ekstensi. Ya, jadi ekstensi tidak harus sebuah pesawat telepon atau sebuah gadget, ya, atau sebuah perangkat. Ekstensi itu bisa sesuatu yang nanti akan diakses. Ya, ini ya, itulah SIP. Ya, jadi ciri khasnya SIP begitu mesti. Ada ekstensi berarti ada sesuatu aktivitas yang diakses. Ini juga gitu. Bu, apakah nomornya harus 890? Tidak, nomornya terserah. Ya, bebas selama bukan menggunakan nomornya call ini. Ya, jadi sekali lagi nanti si yang punya 102 kan mau membuka pesan. Maka untuk buka pesannya dia harus menuju ekstensi yang sudah ditentukan oleh admin tadi. Misalkan ekstensinya 890. Nah, di sini extend 890 voicemail main 102 at default. Loh, sama loh. Berarti ini punyanya 102 lagi ini 890 itu. Di mana tadi 102-nya? Di 102 default ini menyatakan bahwa ini passwordnya. Jadi, kalau tadi 102 adalah Rifai, setelah kembali lagi ke ruangannya dan dia kepingin mendengarkan rekaman pesan yang ada di dia hari itu, nah dia tidak menekan 102, itu kan nomornya dia, nomor callnya, tapi dia menekan nomor ekstensi lain yang sudah dikasih tahu oleh si adminnya tadi. Begitu dia minta fitur oleh adminnya, oke, kamu tak tambahi fitur dan nanti untuk mendengarkan message-nya tolong kamu pakai ekstensi yang ini. Nah, ekstensi ini bukan ekstensi yang disambungkan ke perangkat. Ya, hanya untuk mendengarkan saja. Mendengarkannya yang lewat perangkatmu tadi yang nomor 102 tadi. Jadi 102 kan ada IP phone-nya. Yang dengerinnya lewat IP phone itu. Jadi IP phone itu diangkat oleh Rifai, kemudian dia nekan 890. Dari situ nanti dia mendengar ada bunyi, masukkan password Anda. Nah, tekan 1, 2, 3, 4. Nah, baru dia akan bunyi itu tadi. Hari ini jam sekian ada pesan 1, jam sekian ada pesan 2. Silahkan pilih pesan yang ingin Anda dengarkan. Kamu tekan 1 berarti rekaman untuk pesan 1 yang dibunyikan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ini kalau unavailable tidak di tempat ya. Maka voicemail 102 atau
jika busy juga boleh dikasih begitu. Ya, artinya busy ini gimana? 102 lagi ngomong. Jadi 102 lagi omong-omongan misalkan dengan 103, terus 101 ini call ke 102 supaya dia tidak mendengar nada sibuk, karena 102 kan lagi omong-omongan biasanya kan sibuk nadanya. Supaya dia tidak mendengar nada sibuk, dia juga dipersilahkan untuk memasukkan rekaman suaranya. Dia boleh memasukkan pesan di situ daripada dia nunggu sampai selesai 102-nya ngomong. Nah, ini berarti ya. Kalau busy sama voicemailnya 102 at default tapi B itu busy, ya maka masukkan sama. Jadi nanti akan dimasukkan di 102-nya yang di voicemail.com ini. Nah, baik dia kondisi tidak di tempat maupun dia kondisi sibuk, 102 kalau mau dengerin pesan yang menuju ke dia tekan 890. Nah, kalau ini tadi memanggilnya lewat voicemail untuk yang 102, kalau mau mendengar pakainya voicemail main. Ya, beda ya sintaknya ya. Tidak paham kira-kira? Oh, hilang juga suara saya ya tadi. Oke. Yang lain jangan-jangan ini saya cerita panjang lebar hilang suara saya. Apakah masih bisa didengar dengan baik? Oh ya syukurlah. Ya. Nah, jadi seperti itu ya cara kita konfigur untuk voicemailnya. Nah, apakah hanya boleh satu saja Bu untuk dalam satu konteks itu yang dikasih voicemail? Enggak. Terserah permintaan. Kalau di dalam satu konteks itu ada 10 orang, 10-10-nya pengen dikasih voicemail semua, ya berarti 10-10-nya harus kamu buatkan begini. Ya, gitu. Dan 10-10-nya harus dikasih konfigurasi di voicemail. 102 dikasih, 103 dikasih, 104 dikasih, sampai 100 berapa itu tadi, dengan passwordnya tentu saja beda-beda ya. Nah, ini juga namanya siapa orangnya dan emailnya apa. Emailnya ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga sih. Ini cuma untuk registrasi aja di dalam voicemailnya, karena memang apa namanya sintaknya di voicemail itu memang harus ada 1, 2, 3 ini apa namanya password, nama usernya dan mailboxnya tuh ya. Dan kalau memang ada 10 orang ya berarti ini jangan pakai 890 dong ya, ya saja ya, tapi ada 10 nomor berbeda juga nanti. Kan harus beda-beda dong karena orangnya beda-beda. Jadi nanti dengar message-nya juga di ekstensi yang berbeda-beda nanti. Itu ya. Ya, itu yang voicemail. Ya, dapat berapa ini? 3 fitur sudah ya. Nah, ini yang conference call. Conference call ini tentu yang seperti kalau kita pakai Gmeet atau pakai Zoom itu ya, ini conference call. Nah, untuk conference call ini ya memang harus ya bisa sih kalau hanya omong-omongan saja tanpa tanpa ada wajah juga bisa. Ya, berarti itu gadgetnya tidak perlu harus dipasangi videonya dalam kondisi on ya. Tapi bisa juga untuk kan di sip.com-nya kan sudah ada kemarin ya video supportnya yes. Ya, kalau video supportnya yes dan gadgetmu itu aplikasinya itu support dengan video, ya tinggal di on kan aja. Ya, maka kita sudah bisa melakukan conference call dengan setting ini, dengan konfigurasi ini. Ya. Nah, pertama kali untuk conference call yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua user yang mau menggunakan conference call harus berada di dalam satu ruangan. Ya, satu room. Artinya apa? Kalau tadi kamu punya 2 konteks berbeda ya, manajemen dan karyawan. Tapi manajemen ini pada hari Senin ini atau hari Kamis ini minta ada rapat dengan karyawan conference call. Maka admin harus mengincludekan manajemen ke karyawan supaya karyawan ini juga bisa masuk dalam roomnya yang sama untuk conference call.
ya, ini conference room. Dan admin akan membuatkan nomor conference roomnya. Seperti kalau kita pakai Gmeet itu kita dikasih linknya itu. Ya, kalau ini kita pakai ekstensi, nomor ekstensi. Ya, jadi mereka semuanya harus berada di dalam satu conference room. Ya, kemudian untuk memasuki conference room, mereka harus ketok pintu. Ketok pintunya itu berarti pakai password maksudnya ya. Jadi tidak sembarang orang boleh ikut meeting di situ ya. Pertama, dia harus tahu nomor conference room-nya. Yang kedua adalah dia harus punya password untuk boleh masuk di conference room tersebut. Ya. Oke. Sekarang apa yang harus kita persiapkan? Nah, untuk conference room ini agak berat karena ada zaptel.conf. Zaptel.conf itu sebuah file konfigurasi yang tidak dibawa oleh Asterisk. Nah, ini yang aneh ya. Jadi Zaptel itu file tambahan yang harus kamu browse sendiri jika kamu akan menggunakan conference call ini. Kenapa? Karena ini di luar file konfigurasinya Asterisk. Halo,
Apa suara saya bisa terdengar sekarang? Iya, ini di saya ya tuh, bukan di kalian ya. Tiba-tiba saya tadi terputus ini. Ini saya back lagi tadi katanya Pak Wan suruh back lagi. Ya oke, saya lanjutkan. Jadi ini Zaptel tadi, itu kalian bisa ambil di paket yang lainnya ya, yang itu merupakan paket yang support dengan Asterisk. Tujuannya di sini gini, kalau conference call itu kan akan banyak klien yang beda ini ya, beda protokol yang ikut ya. Bisa aja yang ikut itu berasal dari SIP, bisa juga berasal dari pesawat telepon analog atau pakai H323 ya. Ada macam-macam, sehingga Asterisk itu melengkapi apa namanya, konfigurasinya ini dengan sebuah file yang namanya Zaptel. Jadi Zaptel itu konfigurasi yang non SIP ya. Itu tadi kenapa kok conference itu dipakainya harus pakai Zaptel, karena itu lebih luas ini pemakaiannya untuk yang conference call ini. Jadi oleh Asterisk memang disarankan ada ditambahkan Zaptel.com supaya conference call-nya ini bisa berjalan dengan baik di server kita. Nah, setelah kita sudah install Zaptel.com-nya di bawahnya ETC, ya bukan di bawahnya Asterisk ya, di bawahnya ETC. Maka sekarang kita konfigur lagi di extension.conf-nya. Oh, bagaimana dengan SIP-nya? Nggak usah diudak-udak, sudah. SIP-nya ya sudah, kamu punya apa namanya, berapa klien tadi, ya sudah itu aja. Nah, sekarang ya di extension-nya. Untuk extension.conf itu ada tambahan lagi satu konfigurasi namanya Meet Me, ini yang dipanggil. Nah, Meet Me ini konfigurasi sendiri di bawahnya Asterisk. Nah, sudah punya 5 kamu sekarang ya. Tambahan meetme.com. Jadi Meet Me itu dipakainya untuk conference call. Ya, diingat-ingat. Kalau yang dipakai untuk voicemail tadi namanya apa? Ayo, yang dipakai untuk voicemail tadi namanya apa? Filenya tadi. Oke, voicemail.com 100 untuk Utter ya. Kalau yang dipakai untuk call pick up tadi namanya apa? Oh, yang lain jawab dong. Boleh dibuka, kan sudah ada modulnya tadi. Sudah saya uploadkan itu. Tidak boleh Pak Wawan. Yatul mungkin, atau Binti Khalifa, Rifai. Ini siapa lagi ini yang dari IT deh, saya ingin tahu. Cahyo, ayo yuk. Ayo namanya. Atau Taufik. Apa tadi yang namanya, yang apa selain Meet Me? Oke, tidak ada yang bisa jawab. Oke, Nisa coba. Nisa apa namanya? Oh, Ayu, Ayu mau jawab ya, ayo. Sa, biar Ayu dulu yang jawab. Iya, pakai S ya tuh, anu Ayu, Fitus, pakai S ya. Oke, sudah dijawab. Sekarang yang ke 5 ini tadi, meetme.com ini untuk yang conference call ya. Nah, di sini untuk conference call, untuk masing-masing grupnya itu dia tidak punya apa namanya, tidak ada tambahan ya, hanya ada extend untuk membuat room-nya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, room-nya itu berada di grup 01. Jadi kalau grup 02 ini nggak bisa dia menjangkau apa namanya, conference room-nya kan, karena extend-nya ada di bawahnya grup 01, konteksnya kan grup 01. Nah, tadi supaya grup 02 bisa juga ikut di grup 01 untuk conference, kita mau nambahin apa di situ? Ayo, yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kan ada dua konteks yang berbeda.
Ya. Conference room-nya ada di bawahnya konteks grup 01. Nah, grup 02 ingin ditambahkan supaya bisa ikut conference itu. Iya, include, betul ya. Jadi nanti di dalam grup 01 tinggal ditambahi include grup 02. Nah, sehingga nanti grup 02 juga bisa ikut di room 222 ini. Balik lagi 222 ini bukan fix harus nomor itu ya. Ini nomornya bebas, nomor ekstensi saja. Di mana nomor ekstensi ini itu digunakan untuk aktivitas Meet Me. Ya, kemudian Meet Me itu ada 501. 501 itu bukan password, tapi nomor yang dipanggil di meetme.conf. Ini. Ya. Jadi tadi ada Meet Me nomor 501. 501 ini nomor konferensinya dari ruang 222. Taruh di sini 501 tag. Ya. Jadi di dalam Meet Me itu ada konteks namanya rooms, kemudian ada perintah conf 501,999. Artinya di ruangan 222 yang terhubung dengan 501 untuk masuk ke ruangan itu perlu password 999. Nah, itu jadi nanti siapapun misalkan 102 mau ikut conference itu di jam 9, ya maka di jam 9 itu dia tekan dulu 2222 dari ekstensinya dia. Dan setelah itu diminta password Anda, masukkan 9999. Oke. You are one in this room misalkan gitu. Terus nanti 101 tekan lagi 222, minta lagi password. Nah, masuk dia dan seterusnya. Ya, sama seperti yang kita lakukan selama ini kalau kita pakai Gmeet. Udah setelah itu udah masuk di dalam conference room ya sudah mau ngomongan biasa karena sudah dianggap 101, 102, 103, 104 ini semuanya sudah connect antar mereka. Bisa saling ngomong-ngomongan. Jadi tidak perlu melakukan dial lagi. Nah, kenapa ini kita pasang dial di sini? Nah, ini kan kalau dia tidak ikut conference, dia bisa dial-dialan juga di sini. Kalau kamu mau nambahi dia misalkan untuk voicemail, ya boleh tambahkan di sini. Artinya, semua konfigurasi ini nanti bisa kita gabungkan bersama-sama. Ya, tergantung dari fungsi atau fitur yang dipunyai oleh servernya. Ya, jadi bukan berarti nanti, Bu, kalau saya mau extension saya mau ada mau punya conference room, saya langsung pakai ini aja, extend 222 1 meet me 501. Lah terus siapa klienmu kalau kamu cuma pakai begini? Klienmu kan tetap harus didefinisikan di sini. Gitu. Ya, nah definisinya yang paling gampang ya dial ini supaya mereka bisa call-callan satu dengan yang lain kalau lagi tidak di conference room. Nah, dengan cara yang sama, user boleh misalkan ini ada grup kedua punya conference room 2 ya. Ya pakai di extend nomornya beda dengan ini, meet me di nomor yang berbeda, nanti di sini juga conf di nomor berbeda misalkan nomor 1000,1234 password itu. Jadi nanti kalau untuk yang conference room kedua, nah dia masuknya di nomor yang kedua tadi dengan password yang kedua. Itu ya. Kira-kira paham enggak untuk conference room ini? Atau kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. 501 ini yang mengkoneksikan nomor conference room ini ke Meet Me, Taufik. Ini. Ya, jadi yang masuk di conf ini bukan nomor room, tapi nomor yang ada di variabel yang ada di dalam Meet Me ini. Ya, jadi dengan variabel ini gunakan password ini, itu maksudnya. Ya. Dan ini bebas nomor ini. Mau dikasih nomor berapa aja bebas. Tapi harus tidak sama kalau kamu punya dua room yang berbeda. Ya, jadi nomor roomnya beda, nomor koneksinya beda, passwordnya beda. Itu ya. Dan nomor 501 tidak perlu dikenal oleh usernya, karena user hanya kenal roomnya nomor berapa, passwordnya apa.
itu aja. Ini hanya untuk koneksi ke meetme.conf-nya ini oleh adminnya. Ya, gitu ya. Oke, yang conference room itu juga boleh dibatasi jumlah pesertanya. Ya, contoh ini. Tadi di room 222 meet me count ya pakai 501 conf count ini adalah mengcount berapa orang yang masuk. Ya, kalau yang kamu pakai ini saja, ini bebas. Berapapun yang masuk, agar dia punya tahu nomor roomnya dan tahu passwordnya, boleh ikut conference. Nah, tapi ada kalanya manajemen itu maunya yang ikut itu hanya 5 orang pertama. Nah, dengan asumsi 5 orang pertama ini sudah orang-orang yang memang sudah prioritaskan gitu ya. Nah, dia boleh pakai count di sini. Nah, go to if di sini conference count jika kurang atau sama dengan jumlah yang diharapkan, ya maka dianggap ini conference full. Nah, conference full apa? Playback kan. Nah, ini kalau sudah playback minggu depan ya saya jelaskan ini sama dengan IVR ini. Jadi playback ini bunyikan suara rekaman yang judulnya filenya adalah maaf full. Kita terserah nih judulnya apa ya. Intinya adalah kalau sudah sama dengan 10 jumlah pesertanya, maka bunyikan maaf ruang conference sudah penuh. Artinya dia ditolak. 10 ke atas sudah. Ya, 11, 12 kan dia sudah lebih dari 10. Jadi kalau udah lebih dari 10, maka orang ke-11, orang ke-12 akan mendengarkan ini, playback ini, dan dia tidak bisa masuk. Nah, ini pembatasan jumlah peserta. Ini kalau mau ngerekam maaf fullnya tadi ya, tapi ini besok aja ya, khusus untuk IVR saya jelaskan karena itu sekalian ngerekam suara di situ. Nah, intinya yang utama adalah ini pembatasan jumlah peserta di dalam conference room itu. Gitu ya. Nah, Bu, ini nomor apa? Ini tadi nomor roomnya tadi. Ini masih di dalam extension.conf. Karena dia memanggil meet me juga, tapi ini meet me count. Kalau meet me biasa, tadi menujunya adalah ke passwordnya room ya. Tapi kalau meet me count itu di nomor room ini tadi ada pembatasan jumlah peserta yang ikut conference call-nya. Oke ya. Nah, itu nanti harapan saya after kalau sudah pulang, sudah lulus, udah bisa deh uplok-uplok di Polimdo sudah masang ini sudah ada web servernya Ter. Oh, ada. Sip, kamu bisa jadi adminnya dong ya. Kok ketawa kamu? Ya, sudah canggih kamu, SIP-nya sudah canggih itu kamu ya. Nanti bisa kasih fitur macam-macam, nggak cuma sekedar call-callan saling call aja, tapi udah itu tadi bisa conference call segala tadi. Oke, ini yang terakhir. Sekarang call transfer. Call transfer ini biasanya digunakan oleh operator ya untuk mentransferkan call ke ekstensi yang dituju. Boleh juga digunakan oleh sekretaris. Kalau misalkan ada call, jadi sekretarisnya bos ini ya, untuk menuju bos itu enggak boleh langsung ke bosnya, tapi harus lewat sekretarisnya dulu. Kalau sekretarisnya minta izin dulu sama bosnya, Pak, ada call dari bapak ini, apakah bersedia diterima? Ya. Nah, kalau bosnya bilang oke, diterima, maka ditransferkan. Nah, mentransferkannya itu seperti ini. Jadi 101 ini sekretarisnya 102 ya. Nah, 102 itu sudah diberi oleh admin fitur untuk transfer call. Ingat ya, yang bisa transfer adalah yang 102. 103 ini bosnya. Ya. Nah, sekarang ada seseorang mau menghubungi 103 ya. Dia harus minta izin dulu ke 102. Berarti yang dia tahu nomor untuk menghubungi bosnya adalah 102.
dia nggak tahu nomor 103. Ya, maka di sini 101 kan harus manggil 102. Ini sorry, bukan 1042 ya, tapi 102. Nah, 102 angkat kan dia, karena dia ditelepon kan ini. Ya, mohon maaf, ini sekretarisnya dari misalkan Bapak Zainal Arif, ada yang bisa saya bantu? Nah, jangan begitu. Saya mau menghubungi Pak Zainal Arif. Nah, sekretarisnya biasanya ruangannya, kalau yang ini dia ruangannya di dekatnya si bosnya. Nah, dia akan menuju ke tempat bosnya dulu. Tunggu sebentar ya Pak. Baru dia nanyain apakah berkenan untuk menerima call dari Bapak ini. Jika Pak Zainal Arifnya bilang, oke, enggak masalah. Dia kembali lagi ke ruangannya, dia tekan pagar dan nomor 103-nya ini. Oke, setelah itu 101 nyambung 103. 102 sudah tidak ada hubungan kan? Ditutup handsetnya. Dan 102 sudah tidak punya sudah tidak ada yang perlu dibicarakan dengan 101, ya dia tutup karena sekarang 101 komunikasi dengan 103. Nah, ini call transfer ya, dan itu juga untuk operator juga bisa. Ya, kalau ini kayaknya kalian lebih paham karena sering lah ya di transfer, call transfer ini ya. Kalau misalkan kita ada di kita call ke sebuah instansi, yaitu contohnya misalkan rumah sakit, diterima dulu oleh operator akan nanya Anda mau dihubungkan ke bagian mana, misalkan kita bilang oh mau ke dokter spesialis, oke tunggu sebentar, tek 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 tek, lah itu dia transfer itu ya. Setelah itu kan ada kering di nomor tujuan kita. Nah, begitu dia angkat di sana kan kita langsung terhubung dengan ekstensi yang kita tuju tadi. Nah, operatornya ya ditutup handsetnya karena sudah selesai pekerjaannya dia untuk transfer. Ya. Nah, bagaimana untuk koneksi ini? Balik lagi kita pakai fitur ya. Fitur ini dipakai untuk untuk nomor yang mau untuk passwordnya transfer. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini 101 ada transfer, 102 ada transfer, 104 ada transfer. Artinya ini 3 nomor ini semuanya punya kesempatan mentransfer. Ya. Nah, admin boleh membatasi, misalkan yang boleh transfer hanya 102, berarti 102 hanya dikasih 102 saja yang boleh dikasih 102,10,T. Yang lain cukup 101,10 tutup ini. Enggak pakai T. Ya, karena kalau pakai T berarti dia bisa transfer. Nah, ya, kalau 102 mau transfer, nah karena konfigurasi fiturnya sudah ditulis begini, fitur map blind transfer adalah pagar ya atau hashtag. 102 tahu bahwa itu adalah hashtag. Ya. Sorry. Salah saya. 102 itu punya transfer ya. 104 juga harus dikasih ini, Deng. Sorry. Jadi kalau yang mau ditransferkan harus punya lengkap ini. Ya. Jadi bukan 102 aja yang ini, tapi 102 yang tahu passwordnya. Jadi contoh misalkan 101 tadi kan mau menghubungi 104, tapi dia enggak tahu namanya 104, dia lewat 102. Minta tolong untuk disambungkan. Oke, 102 karena dia punya T ini dan dia tahu password, maka 102 akan tekan passwordnya ini ditambah nomor yang mau disambungkan tadi, yaitu pagar 104. Nah, kenapa saya katakan 104 dan 101 juga harus punya T ini? Kalau nggak punya T, maka 102 tidak bisa mentransferkan ke 104. Karena dia nggak punya fasilitas ditransfer ini. 101 juga nggak bisa ditransferkan ke 104 kalau nggak punya fasilitas transfer. Jadi semua harus ada fasilitas transfernya, tapi yang tahu nomor passwordnya hanya salah satu. Itu ya kira-kira untuk yang call transfer. Kita pakai fitur lagi. Ya, itu ya. Nah, itu adalah beberapa jenis fitur yang kalian pelajari. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih tugas praktikum ini?
Halo? Masih hidup semua kah ini? Belum ada Junia. Oke, masih monitor. Oh, kamu sekarang jadi monitor ya, Taufik? Saya kira orang kamu, Taufik. Oke, ya ini coba. Saya kasih ada 3 tugas untuk 3 grup ya. Masing-masing grup akan membuat tugas seperti ini. Enaknya kamu minta tugas ini berapa lama waktu pengumpulannya? Kalau bisa sebelum UTS ya, UTS-nya kan 2 minggu lagi. Minta dikumpulin sampai hari apa? Ya, Mas Wawan minta Jumat minggu depan. Yang lainnya gimana? Ya, oke, Sabtu minggunya bisa belajar. Jumat minggu depan ya, Jumat sore apa Jumat pagi? Kok bengi? Ya wis tak apa-apa, tapi eh, tetap dikerjakan loh ya. Berarti kan ini jadwal kalian kan Kamis ya. Tak tambahi 1 hari sampai malamnya. Oke. Jumat sampai jam berapa malamnya? Enak loh ini bisa kalian ya. Sa gak ono 2400 sa, yang ada 0000 sa. Nah itu 2359. Ya 2359 ya. Oke. Ya habis ini tak set nanti ya. Oke, jadi tugasnya seperti ini. Biasa kalian bikin cuma konfigurasi aja ya. Contoh ini yang praktikum untuk grup 3. Buatlah VoIP server dari sebuah instansi kantor yang menyediakan layanan sebagai berikut. Direktur punya 2 ekstensi, dapat melakukan call pick up dan call forward dengan kondisi ya, call forwardnya dengan kondisi ke sesama direktur. Sekretaris punya 1 ekstensi, ada fitur mailbox dan punya kesempatan pick up jika direktur tidak ada di tempat. Oke, direktur dan sekretaris bisa conference call bersama-sama. Kantor ini, oh sorry, layanan IVR ditinggal aja ya. Hari ini belum ada IVR kalian soalnya. Yes, implementasikan konfigurasi ini pada VoIP server. Oke, ya, saja ini gampang, ini cepet ini. Karena tidak ada IVR-nya, ya. Ini yang grup 3, ya. Grup yang kedua, buat sistem yang mengimplementasikan fitur pada sebuah VoIP server. Yaitu aplikasinya adalah, dia punya 2 konteks. Ada konteks dosen dan konteks karyawan. Pada konteks dosen terdapat 3 ekstensi. Di situ ada fitur call pick up untuk semua ekstensinya dan conference call dengan nomor ruang 500, passwordnya 123. Masing-masing ekstensi dosen juga punya mailbox. Dikasih nomor mailbox sendiri. Ya. Konteks karyawan ada 4 ekstensi, diaplikasikan call forward. Untuk nomor ekstensi, nah ini nomor ekstensinya disebutkan ini, 1002 ke 1004. Call pick up untuk semua ekstensi. Jadi kalau call forward itu 1002, itu kalau mau pindah ke ruangan ke 1004 ya. Itu dia harus forward. Dan conference call yang punya nomor ruang tertentu itu tadi. Kalau yang grup 3 tadi bebas ya, nomor ruangnya berapa kalau nggak disebutkan. Konteks dosen bisa pick up karyawan tetapi tidak sebaliknya. Nah, ini juga sama, silakan tulis lengkap sekali itu di file-file conf-nya tadi. Untuk yang grup 1 ada toko servis handphone. Bagian CS punya 2 klien, punya fasilitas call forward dengan kondisi. Dan satu sama lain bisa saling pick up. Ya. Sales itu bisa komunikasi dengan CS dan bisa di pick up oleh CS, tapi tidak bisa men-pick up CS.
IVR nggak usah aja karena belum sampai di situ. Ya, coba ini konfigurasikan dengan VoIP server. Nah, itu nanti seperti itu modelnya konfigurasi kita nanti kalau kita sudah konfigurkan ke server yang sesungguhnya. Ketambahan nanti satu hari Senin yaitu IVR. Ya, jadi semakin lengkap ya isinya udah benar-benar dia sudah jadi seperti PABX sudah. Ya, karena sudah punya fitur, sudah punya IVR juga. Nah, saya dapat info dari Pak Puja, kadep kita ya, bahwa kemungkinan setelah tanggal 9 itu ada praktek offline. Ada kemungkinan kita bisa praktek di lab ya. Nah, harapan saya meskipun oh iya saya belum bilang ya. Jadi nanti giliran saya itu sampai UTS aja ya ngajar kelas ini. Setelah UTS nanti ganti dengan Pak Zen. Ya. Seperti oh iya ya yang pernah ikut dulu hanya sebagian aja ya yang saya gantian dengan Pak Zen itu. Jadi nanti separuh semester ini sampai UTS dengan saya, dari setelah UTS sampai UAS dengan Pak Zen ya. Nanti materinya ya masih sekitar communication network juga sama, kalau beliaunya mungkin lebih ke arah ke wirelessnya. Saya kan ini masih wireline semua ini. Nah, meskipun nanti sudah dengan Pak Zen, nanti saya minta waktu ke Pak Zen paling nggak 1-2 kali pertemuan untuk mengimplementasikan konfigurasi IVR server kalian sama konfigurasi VoIP server kalian ya, 2 kali pertemuan aja nanti untuk kelas kita ini ke server yang ada di lab ya. Jadi makanya itu kan kamu harus punya dokumen-dokumen supaya nanti apa yang sudah kamu konfigurasikan itu akan diimplementasikan di servernya itu supaya bisa kita jalankan nanti. Dan kayak gini tau VoIP server kalau sudah jadi. Nah, kalau yang sudah punya kayak Ater udah bisa langsung kerja itu di servernya sendiri dicoba. Ya. Kira-kira gimana kalian dengan adanya praktikum offline itu, apakah bisa datang nanti? Oh, ini Rifa tanya ini, setelah tanggal 9 harus ke lab atau enggak, Bu? Saya hanya dikasih informasi seperti itu. Nah, apakah mahasiswa wajib datang atau tidak saya kurang tahu. Yang jelas insya Allah dosennya datang ya. Mungkin kalau memang sama sekali kalian tidak bisa hadir karena kan kita belum tahu juga ya kondisi seperti apa ya. Kita juga harus hati-hati juga antara satu dengan yang lain. Mungkin boleh nggak hadir, kita online kan aja nanti. Ya. Arthur sama Taufik mau sewa pesawat. Praktek di lab, teorinya online. Keren itu ya. Ya, nanti ya mungkin kalau jadi itu kan tidak cuma praktek saya, Pak Zen pun juga ada prakteknya kan mestinya ya. Jadi nanti kita lihat-lihat lah ya situasinya. Yang jelas memang diberi kesempatan ada praktek offline. Tapi saya tidak akan setiap minggu ada. Ya, saya cuma butuh 2 kali pertemuan aja untuk menunjukkan ini loh kalau sudah dijalankan di praktikum atau sudah dijalankan di server itu seperti ini. Nah, Arthur, Nisa maupun Saifuddin itu boleh nyoba sendiri di rumah, nanti di konfigur servernya dengan beberapa fitur ini ya, yang sudah saya jelaskan ini ya. Kemudian silakan kamu nyobanya pakai klien itu punyanya saudara-saudaramu, punya adikmu, punya ayahmu, punya tetanggamu ya. Jadikan klienmu, pasangi aplikasi untuk VoIP server ya. Sudah, apakah benar ini fitur ini bisa jalan ya. Dengan itu tadi salah satu klien dikasih konfigurasi ini. Oke, kamu tak kasih fitur ini ya, call forward sama pick up ya. Bisa nggak kalau ada call ke nomor ini bisa di pick up oleh gadget satunya, misalkan gitu. Itu sudah praktek sendiri kamu ya di rumah. Kalau yang lain mau nyoba konfigur sendiri boleh loh ya, saya tidak batasi hanya 3 orang ini. Ya, silakan. Yang utama adalah memang kalian harus install Ubuntu dulu, kemudian install paket Asterisnya. Kalau mau nyoba-nyoba, tanya untuk 3 orang ini yang sudah instalasi ini gimana caranya ya, supaya bisa nyoba sendiri, tidak perlu harus datang prakteknya ke kampus untuk yang konfigurasi VoIP server ini. Ya, gitu ya.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Iya, nggak apa-apa Riva. Kan tadi tidak wajib Riva. Jadi boleh apa namanya itu tadi dari nanti saya usahakan deh ya. Kalau misalkan kan nggak wajib semua harus hadir. Pen juga akan lihat situasi juga kok. Artinya memang ada praktek offline-nya diberikan mulai setelah tanggal 9. Tapi tidak ada ketentuan bahwa mahasiswa wajib hadir, Riva ya. Jadi nanti saya usahakan kalau memang bisa online, saya yang ada di lab nanti dan kita ini online di sini atau pakai Gmeet kan juga bisa ya. Tunjukkan aja ini loh hasilnya, konfigurasinya kayak gini. Pak Wawan, kenapa tugas yang kemarin terakhir besok? Nggak tahu tanggal berapa ya, aku lupa konfigurasi. Tak cek dulu di Etol deh. Sudah dicek tak? Oh ya wes, berarti besok. Enak kan kalian? Ya besok. Oke. Sip, sudah tidak saya rubah. Nanti tinggal nambahi satu ini tadi tugas yang untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya, kalau enggak, iya Taufik ada yang mau ditanyakan apa Fik? Vaksin COVID kapan ya Bu? Kamu nanya aku itu loh, emang saya dokter apa? Mau takut vaksin saya sendiri. Itu ada yang jawab itu dokter Wawan itu. Besok katanya. Sini Fik, kamu ke Jakarta sini Fik. Pak vaksin no kowe Fik. Lucu nih anak-anak ini. Atar kamu sudah vaksin belum? Kayaknya semakin jauh itu semakin lama vaksinnya ya. Iya, jadi yang deket Bandung dulu kayaknya yang dapat dulu ya. Mulai Bandung ke Jakarta, Jakarta nanti ke Semarang, ke Jogja, Palembang, terus Surabaya. Yang paling jauh Ater itu bisa-bisa tahun 2002 itu nanti kamu ter. Ya. Nah itu sudah kalian vaksin itu dulu. Nggak tahu saya kapan itu vaksinnya ya. Kita lihat aja lah mana yang penting itu tadi. Jadi dari PEN sudah ada informasi apa offline-nya itu nanti setelah tanggal 9, tapi aturannya apakah mahasiswa wajib hadir kayaknya belum dibuatkan. Jadi kemungkinan besar memang tidak wajib. Ya. Nah, cuman ada kesempatan untuk datang ke kampus itu aja ya. Ya, oke. Sudah kesenangan di rumah lama sih ya kalian ya. Jadi rasanya untuk balik lagi ke kampus itu sudah rasa-rasanya. Ya, saking lamanya ya kalian berada di rumah dan saya yakin semua dari 14 orang ini semua bentuk tubuhnya sekarang menjadi kotak semua ya. Karena terlalu lama duduk, mendengarkan, tidak banyak bergerak, banyak minum kopi dan nyemil. Apakah seperti itu? Oh, Nisa tidak. Apakah kalian percaya? Ya, semoga tidak ya. Jadi masih sempat ini ya kalian ya, masih sempat untuk olahraga lah paling enggak ya, jalan ke sana kemari. Jangan duduk terus nanti penyakitan kamu. Ya, ya, ya. Sudah kangen ya dengan teman-temannya ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita doain sama-sama, mudah-mudahan segera berlalu ya namanya pandemi COVID-19 ini. Kita diberi kesehatan ya sampai sampai pandemi ini berlalu dan insya Allah kalian ada kesempatan untuk bisa gabung lagi ke kampus kita tercinta dan insya Allah kalian nanti bisa ikut wisuda yang tidak online ya. Bisa ikut wisuda bareng-bareng dengan teman-teman. Lebih ramai yang tidak online ya daripada yang offline. Ya, amin, amin ya. Ya, itu doa itu sekaligus juga mengakhiri apa namanya perkuliahan kita untuk
minggu ke berapa ini? Ke-7 ya ini ya. Kita ketemu lagi di minggu ke-8 ya. Jangan lupa angkat tugasnya ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.